Itu adalah alasan kedua yang bagus. Kamu memang akan berkeluarga, bersuami, tetapi itu tidak akan terjadi sampai beberapa tahun kemudian setelah kau kembali ke bumi. Kamu akan mendapat kesempatan untuk berkeluarga, dan saya tidak tahu kenapa saya bilang, kenapa saya harus menunggu begitu lama untuk berkeluarga. Lalu dia bilang, kau harus belajar dahulu untuk membaca firman-Ku, untuk mempelajari firman-Ku, untuk mengerti firman-Ku dan untuk berjalan sesuai dengan firman-Ku, dan kau harus lahir kembali. Lalu saya bilang kepadanya, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa lahir kembali? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Orang Katolik tidak tahu apa-apa tentang lahir kembali. Maksud saya lahir kemudian dibaptis, apalagi yang diperlukan. Tidak, kau harus dilahirkan kembali, kau harus dibaptis lagi. Tetapi inilah aturannya sebagai orang Kristen untuk hidup di dalam Kristus bersamaku, jadi aku akan berada dekatmu. Lalu saya bilang kepadanya, oh, saya mengerti sekarang, tapi saya tidak begitu mengerti bagaimana saya harus melakukan itu semua sendiri di bumi. Siapa yang akan membantuku? Siapa? Dia bilang kepadaku, jangan khawatir anakku, aku akan membantumu, aku akan membimbingmu. Aku akan menyertaimu di sampingmu. Aku akan selalu berada dekatmu, selalu menemanimu. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan selalu berada di sampingmu. Aku bilang padanya, baiklah Tuhan, itu bagus, tetapi mengapa saya harus menunggu untuk bisa menemukan suamiku? Lalu dia bilang padaku, sampai aku yakin kau bisa berputar 180 derajat dari kehidupanmu yang lama, aku tidak akan memberikanmu seorang suami. Kau harus merubah total cara hidupmu, caramu melakukan sesuatu, caramu menjalani hidup ini. Karena sewaktu saya Katolik, saya menjalani hidup ini dengan pergi ke disko, pergi berdansa, minum-minum, tapi tidak sampai kecanduan alkohol, hanya minum bir dan wine. Kau tahulah, hal-hal yang tidak dilarang sebagai orang Katolik. Kau bisa pergi ke pesta, tidak buruk kan? Kau boleh mempunyai seorang pacar, bukan hal buruk kan? Tetapi jika kau seorang Kristen maka semuanya berbeda. Jika kau seorang Kristen, kau harus hidup dalam kebenaran, kau harus hidup suci seperti Tuhan. Karena Tuhan tidak menyuruh kita untuk menjadi sempurna, tetapi Dia menyuruh kita untuk menjadi kudus. Tetapi saya belum mengerti itu, saya belum mengerti apa maksudnya. Saya benar tidak mengerti apa maksudnya. Lalu saya bilang padanya, tidak ada seorang pun yang pernah mengajari saya caranya menjalankan perintahmu. Tidak ada seorang pun yang menjelaskan kepada saya apa artinya. Lalu dia bilang padaku, jangan khawatir, tanda kubik akan menunjukkan gereja yang tepat untukmu di mana kau bisa belajar firman-Ku. Lalu saya bilang, baiklah. Lalu dia bilang padaku, jikalau kau masuk ke surga saat ini juga, itu pun sebenarnya kau hampir tidak layak untuk berada di sini. Lalu saya bilang padanya, kenapa? Dia bilang, kau hampir tidak diterima di sini karena kau belum memenangkan satupun jiwa untukku. Lalu saya bilang padanya, tunggu, apa maksudnya saya belum memenangkan satu jiwa pun untukmu? Dan dia berkata, ketika kau memenangkan jiwa, kau mendapatkan mahkota. Saya bilang, oh mahkota, mahkota apa itu Yesus? Lalu dia bilang padaku, kau akan mendapatkan mahkota ketika kau menyampaikan firman-Ku dengan menginjili mereka yang belum mengenalku dan belum pernah mendengar namaku. Seseorang yang belum mengenal siapa itu Yesus. Jadi ketika kau berbicara dengan dia dan sampaikan kepadanya apa yang terjadi denganku dan bahwa aku mengorbankan diriku untuk kalian semua, bahwa aku telah membayar dosamu di atas kayu salib, dan ketika kau membuat mereka mengerti dan berbalik kepadaku, maka disitulah kau telah memenangkan satu jiwa dan akan mendapatkan sebuah mahkota di surga. Saya kaget, wow, itu pekerjaan yang tidak mudah. Dia bilang, ya ini adalah pekerjaan yang besar. Ini adalah jabatanmu yang baru. Kau harus belajar untuk bisa memuridkan orang. Ketika kau memulai untuk memuridkan orang-orang di bumi, disitulah kau mulai mendapatkan mahkota. Dan saat itulah rumahmu di surga mulai dibangun.
Istana di mana engkau akan tinggal di surga nanti, dibangun ketika kau sedang berada di bumi, ketika kau memenangkan jiwa-jiwa untukku. Saya sampai begini, wah saya tidak pernah tahu ini semua. Saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan sebelum ini. Kau tahu, jika saya tidak meninggal saat itu, saya tidak bakal percaya bahwa semua ini adalah nyata. Saya tidak akan tahu bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan mahkota di surga. Dan itulah yang ingin saya sampaikan pada kalian semua saudara-saudaraku, bahwa saya banyak berbuat dosa, hingga saya dilemparkan ke neraka. Tetapi dosa yang paling parah yang saya lakukan hingga saya dilemparkan ke neraka adalah berzina dan tidak mengampuni. Tidak mengampuni adalah dosa yang terbesar yang Dia tunjukkan kepadaku. Dan selain itu ada lagi, yaitu dosa tidak melayani. Dia bilang, kau tidak melayani orang-orang dan kau tidak rendah hati. Dan kau harus rendah hati di hadapanku dan juga rendah hati di hadapan saudara-saudaramu. Dan dia bilang, kau harus rendah hati dan melayani orang-orang, dan mulai untuk mengasihi orang-orang, seperti orang-orang miskin. Sebenarnya tidak penting apakah kau menolong orang miskin ataupun kaya, tetapi kau harus bisa mulai menyerahkan dirimu kepada mereka agar kau bisa melayani mereka. Yaitu kau harus menyerahkan dirimu untuk melayani mereka. Baik itu yatim piatu, janda-janda, kau harus mengunjungi panti-panti jompo, khususnya yang sudah tua renta, kasihilah mereka. Berikan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka miliki karena mereka tidak memiliki keluarga. Dan kau harus mulai mengasihi ke semua orang yang ada di dunia. Karena satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan mahkota adalah dengan melakukan apa yang aku beritahukan saat ini. Itulah yang ku mau untuk kau perbuat. Aku mau kau untuk memperlihatkan kasih itu ke semua orang, hal-hal yang tidak pernah kau lakukan sebelumnya saat kau masih menjadi umat Katolik. Saya bilang padanya, ya kau benar. Saya tidak pernah berbuat seperti itu selama saya menjadi umat Katolik. Bahkan tidak pernah terlintas di benak saya untuk melayani sama seperti yang gereja Kristen lakukan. Sebagai umat Katolik saya tidak terlalu peduli akan hal seperti itu, saya hanya memperhatikan penampilan saya dan berada di sekolah yang terkeren, penampilan modis, nonton bioskop. Semua itu saya anggap baik-baik saja, semuanya terasa asik. Ternyata semua itu adalah salah. Dosa yang paling banyak saya lakukan adalah tidak pernah bersyukur. Itu adalah dosa besar. Kemudian dia berkata kepadaku, baiklah aku akan mengembalikanmu ke bumi, tetapi sebelum itu kau tahu bahwa sekarang kau sudah mempunyai tujuan. Tujuan, apa itu? Itulah yang akan aku jelaskan sekarang. Tujuanmu adalah untuk memberi kesaksian kepada semua orang yang kau temui di bumi ini. Beritahukanlah kepada mereka bahwa neraka itu ada dan surga itu juga ada. Bahwa neraka itu nyata dan surga itu juga nyata. Walaupun kau hanya melakukan satu dosa maka kau akan masuk ke neraka. Jika saudaramu tidak mengikuti 10 perintah Allah maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan itu sangat menyedihkan. Begitu banyak orang yang akan masuk ke neraka bahkan beribu-beribu orang-orang sudah dilemparkan ke dalam neraka. Maksudku itu adalah tempat yang sangat mengerikan untuk kita tuju hanya karena kita melakukan satu dosa saja. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin menyampaikan sesuatu, neraka adalah bukan tempat yang pantas untuk manusia. Maksudku, itu bukan tempat yang kita mau tuju ketika kita meninggal nanti. Tempat yang mau kita tuju adalah surga bukan neraka. Saya mohon saat ini juga saudara-saudariku jikalau engkau masih melakukan dosa, bertobatlah sekarang juga. Jauhilah segala pikiran duniawi, dan serahkanlah hidupmu kepada Yesus Kristus, dan hiduplah seperti Yesus Kristus. Sucikanlah dirimu dan sucikanlah hidupmu dan berikan yang terbaik untuk orang-orang, hiduplah dengan benar. Bukan hidup dalam dosa, karena hidup dalam dosa akan membawamu ke neraka. Lalu setelah itu, Tuhan bilang padaku, aku akan mengirimmu kembali ke bumi. Ketika kau kembali kau tidak akan bisa mengingat banyak. Kau tidak akan ingat bagian tertentu, karena aku akan menghapus bagian tertentu itu dari pikiranmu.
Karena jika kau masih ingat wajah monster itu, sang iblis, maka kau tidak akan bisa menjalani hidup ini dan tetap waras. Kau akan mimpi buruk setiap hari, maka dari itu aku hapus bagian itu supaya kau bisa bertahan. Tetapi aku akan meninggalkan bagian tertentu, supaya suatu saat kau akan mengingat apa yang terjadi saat ini. Dalam sebuah mimpi pada saat dalam hidupmu. Ketika kau memberikan hatimu untukku, ketika kau sudah dibaptis, ketika kau sudah yakin 100% untuk mengikutiku. Pada saat itu aku akan memberimu mimpi agar kau ingat kembali apa yang terjadi di sini, supaya kau bisa memberikan kesaksian. Apa yang terjadi saudara-saudariku? Saya kembali ke bumi dan kau pasti tidak bisa menebak di mana saya berada. Saya berada di dalam kamar mayat, benar-benar di kamar mayat, tubuhku ditutupi seluruhnya dengan kain putih. Petugas sedang mencatat kondisi saya saat itu. Karena saya telah meninggal. Lalu saya terbangun, petugas itu datang mendekat ketika saya membuka kainnya dan ada suster berteriak kecil, "Apa yang terjadi?" Jawabku, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya masih hidup." Lalu dia bilang kepadaku, "Tapi kau kan sudah mati, kau sudah mati selama 1 jam." Saya sudah mati selama 1 jam penuh. Lalu saya jawab, "Yang saya tahu, saya sedang bersama dengan Tuhan, dan dialah mengirim saya kembali ke sini. Dan saya tahu dia adalah Yesus yang memberikan kesempatan untuk saya bisa kembali ke sini, untuk kembali ke bumi dengan satu tujuan. Tetapi saya tidak bisa ingat sama sekali saudara-saudariku, saya tidak ingat satupun akan apa yang terjadi. Saat itu, satu-satunya yang saya ingat adalah saya bertemu dengan Yesus, dan kau tidak akan bisa melupakan pertemuan dengan Yesus itu adalah suatu pengalaman yang sangat indah ketika saya bertemu dengan Yesus saat itu. Surga benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan bumi. Tidak ada satu tempat pun di bumi yang seindah surga. Di hadapan Tuhan dan Bapa dan di atas semuanya itu untuk bertemu dengan Yesus. Saya kasih tahu ya, kau bahkan tidak bisa melihat mukanya karena mukanya bercahaya terang sekali. Cahaya yang sangat terang yang terpancar dari matanya. Aku bisa melihat jubahnya, jubah putihnya yang sangat indah, dan selendangnya berwarna ungu. Sendalnya dari emas, dan kakinya ada bekas tanda paku dari salib, kedua tangan dan kakinya sangat menakjubkan. Setiap orang pasti seluluh di hadapan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Dan saya tidak akan lagi hidup dengan arah hidup saya yang lama lagi setelah bertemu dengan Tuhan, karena menjadi Kristen adalah janji saya. Dan berjanji dengan dirimu sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mentaati 10 perintah Tuhan dan menjadikannya lebih baik dalam segala aspek. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dan sesamamu. Berikanlah yang terbaik dari dirimu untuk Tuhan, karena Tuhan ada di dalammu. Yesus ada di dalammu, bersama Dia kau sanggup melakukan apapun. Pada saat itu ketika saya kembali, perlu waktu 3 bulan. Untuk saya pulih kembali, kepala saya 3 kali lebih besar daripada bola basket. Bayangkan 3 kali lebih besar daripada bola basket, itu sangat besar sekali, raksasa. Kepala saya remuk semua, dokter bilang dia sudah X-ray dan divisum dan berbagai tes lainnya. Kami tidak habis pikir, kenapa kamu masih bisa bicara dan anggota tubuh yang lain masih bisa bergerak normal, orang lain dalam keadaan seperti ini biasanya akan dalam keadaan koma. Mereka pasti tidak bisa berkomunikasi, mereka tidak bisa berjalan, mereka tidak bisa berbuat apapun kalau bukan lawatan dari Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar Dia tunjukkan dengan menyembuhkan saya secara total dan sempurna. Sembuh total, Dia tidak meninggalkan sedikit pun bekas luka atau cacat mental pada diri saya walaupun saya sempat kehilangan banyak darah. Otak saya tidak cacat, kepala saya juga tidak, semuanya normal, yang ada hanya kepala saya yang membengkak. Tetapi selain itu dokter pun tidak mengerti mengapa saya masih bisa hidup. Kenyataannya, ini adalah sebuah mujizat. Saya percaya ini mujizat karena Tuhan mengirimkan kembali secara utuh dan sehat ke bumi.
Saya kembali karena diberi kesempatan kedua, tetapi hidup saya benar-benar berubah. Saya mempunyai keinginan yang sangat besar akan Tuhan dan ingin mempelajari firman-Nya lebih dalam lagi, lalu saya mulai membaca dan mempelajari Alkitab. Saya mulai masuk ke gereja Kristen. Sebenarnya saya pergi kembali ke gereja Katolik dan ke gereja Kristen juga di saat yang bersamaan. Rasanya saya belum yakin betul bahwa saya harus merubah lingkungan dan agama saya, tetapi saya bisa merasakan panggilannya. Panggilan Tuhan. Lalu saya bilang baiklah, saya tidak tahu apa ini, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan seorang perempuan di universitas saya merubah jurusan saya dan jurusan kedua yang saya ambil adalah bisnis dan administrasi. Di tempat jurusan yang kedua, saya bertemu dengan seorang Kristen, seorang perempuan. Lalu dia mengundang saya ke acara di gerejanya, acara kebangkitan rohani. Lalu dia bilang kepada saya, "Maukah kamu datang ke gereja saya?" Saya bilang, "Ya, saya mau ke gerejamu." Lalu saya pergi ke gereja itu. Saya tidak akan berubah seperti sekarang jika saya tidak pergi ke gereja itu. Saat itu Roh Kudus menjamah saya. Saya jatuh ke lantai dan mulai menangis, menangis, menangis dan menangis. Saya tidak bisa berhenti menangis. Pada saat itu Roh Kudus hadir, mengeliling saya, membungkus saya. Saya tanya kepada teman saya, mengapa saya menangis? Tetus, itu adalah Roh Kudus. Baiklah, saya mau dibaptis, saya perlu baptis. Temanku bilang, tentu saja kau boleh dibaptis, tapi kau harus mengikuti kelas katekisasi sebelum dibaptis. Saya bilang, baiklah, saya mau mengikuti kelas tersebut. Lalu saya mulai mengikuti kelas itu untuk dibaptis. Kelasnya berlangsung selama 15 hari. Setelah kelas itu selesai saya memastikan diri untuk dibaptis. Ketika saya memutuskan untuk dibaptis, apa yang terjadi? Pada saat itu, biarkan saya cerita mundur sebentar. Pada malam sebelum saya dibaptis, saya merasakan kehadiran sesuatu yang mencekik saya. Kurang lebih sekitar jam 1 malaman kamarku dalam keadaan gelap gulita, begitu juga rumahku di Kolombia. Rasanya seperti ada orang yang mencekik saya, seperti ada seseorang yang mau menenggelamkanmu. Satunya yang bisa saya katakan adalah Yesus. Yesus, dalam nama Yesus, makhluk apapun yang hadir di sini, iblis apapun namamu, kau yang datang dari lubang neraka, tinggalkan saya sekarang juga. Kau harus tinggalkan saya, kau tidak bisa melukaiku, ya kau tidak bisa, kau tidak mempunyai kuasa untuk membunuhku. Karena kuasa Tuhan yang ada di diriku lebih besar daripada kuasamu. Kau harus pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan seperti itu, dengan penuh keyakinan. Pergi kau iblis, pergi. Lalu tiba-tiba dia meninggalkan saya. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi saya bisa merasakan hawa iblislah yang menenggelamkan saya, mencekik saya dan berusaha membunuh saya. Pada waktu semuanya ini terjadi, ruanganku semuanya dalam keadaan gelap karena sudah jam 1 malam. Lalu tiba-tiba wush, ada cahaya putih lewat dan tiba-tiba ruanganku menjadi terang bendereng, cahaya putih yang bergemerlapan. Saya bisa mencium harumnya bunga, harumnya seperti jasmin, wow, ini seperti harumnya surga. Dan lagi saya dapat merasakan lawatan surgawi, tapi begitu menakjubkan hingga saya menutup mata saya tahu bahwa pada saat itu Tuhan ada di depan saya. Tetapi saya tidak mau melihatnya. Ada perasaan kagum karena dia menyelamatkanku untuk kedua kalinya, saudara-saudariku. Untuk kedua kalinya dia menyelamatkanku dari kematian, tetapi ketika ku membuka mataku, dia sudah menghilang. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan berada di depan saya untuk menyelamatkan saya dan Yesus menyelamatkan saya untuk kedua kalinya. Jika tidak, sang iblis pasti sudah membunuh saya. Saudara-saudariku, banyak kejadian yang saya alami dalam hidup ini. Iblis berkali-kali menyerang saya dan mau membunuh saya karena kesaksian saya. Tetapi hari adalah hari yang istimewa untuk saya, sebuah tantangan untuk menyampaikan kesaksian saya hari ini. Di hadapan komunitas orang Spanyol,
komunitas orang Inggris dan komunitas orang Eropa. Dan saya mau kamu semua menyampaikan kesaksian ini ke semua orang bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan adalah penguasa masa lalu, penguasa masa kini dan penguasa masa yang akan datang. Jika kau menerima Yesus, kau akan mendatangkan kedamaian dalam hidupmu. Kau akan hidup dalam kedamaian, kau juga akan hidup dalam kebenaran. Tetapi jika kau memilih untuk tidak menerima Yesus, maka kau tidak akan menemukan kedamaian itu dan kau tidak akan mendapatkan peluang untuk pergi ke surga. Kau akan masuk ke neraka. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Saya mohon kalian lihat apa yang terjadi dengan saya adalah benar dan nyata. Orang manapun yang pernah mengalami kejadian yang seperti saya alami pasti merasakan hal yang sama seperti saya. Tapi jika kau bertobat sekarang saudara-saudariku, kau bisa menghindar dari neraka. Saya mohon saat ini juga kau mempunyai kesempatan untuk memberikan hidupmu bagi Tuhan. Dan katakan doa singkat ini, Tuhan, saya mohon untuk kau bisa mengampuni semua dosa-dosa saya. Untuk ketidakadilan saya, untuk semua kesalahan saya dan untuk pikiran kotor selama hidup saya, untuk kesalahan yang saya lakukan terhadap saudara-saudariku terhadap saya. Saya mohon kepadamu Bapakku yang kudus dari hatiku yang paling dalam, tolong ampuni dosa-dosa saya tersebut. Saya mohon kepadamu Bapakku yang kudus dari hatiku yang paling dalam, tolong ampuni dosa-dosa saya tersebut. Dan berikan kesempatan untuk saya bisa masuk dan keluar sebagai pemenang. Tuhan, perkenankan saya untuk tinggal bersamamu, saya membuka hati saya. Tuhan, masuklah dan tinggal dalam hatiku. Dan berdiam di dalamku, saya mau menerimamu dan saya berjalan untuk selalu mengikutimu selama hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.